Oke, sekarang masih soal the language of money. Ini ada cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. Ya kan ada 4. Lo sebagai employee, kemudian kuadran kedua ini lo sebagai self-employed. Self-employed ini artinya lo masih kerja sendiri ya kan, tapi lo masih berusaha, masih meras keringat ya. Lo kayak MC, lo penyanyi, lo dosen lah. Iya. Dosen lepas Iya, ya. kalau kita sakit ya udah nggak Ya, masuk deh iya, uangnya. nggak ada uang. Yang kuadran ketiga adalah business owner, orang yang kerja buat lo. Sementara yang kuadran keempat ini top tier-nya. Lo adalah sebagai investor atau Yes. E-nya. Money works for you. Uang bekerja untuk Iya. kamu. Tadi kita sempat ngobrol sama Mbak Prita bahwa sebenarnya employee, self-employed dengan business owner ini kuadran atau ini pengelompokan yang sama. Yang pengen kita tuju adalah money works for us. Uang kerja buat kita. Yes. Ongkang-ongkang kaki, uang kerja buat kita anyway. Amin. Nah, caranya biar kita dari 3 kuadran ini beralih ke money works for us, ke top tier ini Mbak. Caranya gimana? Pada saat kita dapat uang tadi itu, ingat tadi konsepnya living, playing, dan saving. Living ini harus makin lama makin besar dan kita taruh di 2 tempat. 2 tempat ini kita sebutnya adalah investment asset and productive asset. Sebenarnya dua-duanya ini kalau yang tadi aku cerita di 3 tempat neraca tadi itu masuknya sama-sama aset investasi, partai investasi. Tapi jenisnya tuh beda. Yang satu berjenis financial asset, yang satunya lagi berjenis productive asset. Bedanya di mana nih, Rory? Bedanya adalah kalau financial asset ini tuh kita akan cukup tergantung pada sistem keuangan, Oke. tapi dia tidak bergantung pada diri kita. Contohnya apa nih? Obligasi, terus misalnya Reksadana. reksadana, saham, itu porsi bergantung pada diri kitanya tuh lebih minimal banget. Oke. Makanya ini yang disebut dengan uang bekerja meskipun kita tidur. Oke. Karena kita tidur ya kupon obligasi datang aja gitu loh. Ya, reksadana juga naik-naik juga. Ya kira-kira gitu. Nah kalau yang aset produktif ini sebenarnya yang banyak dilakukan oleh boomers zaman dulu. Contohnya apa tuh? Kos-kosan, terus misalnya punya rumah disewain, Apartemen, sewain, sewain. sawah digarap, kebun. Kenapa aku bilang begitu? Karena tidak mungkin semua aset produktif itu ditinggalin begitu aja. Ya toh, harus dirawat, harus diurus. Nah, kalau kita lagi sakit gimana ngurusnya? Iya, iya. Nggak bisa gitu.